Selamat malam, salam Just Talk. Kita bahas klub IPL Big Six terutama di bukan paruh musim ya, di tahun 2020 dari Agustus sampai sekarang update-nya. Oke, tapi sebelum ke sana sekali lagi terima kasih. Berkat kalian gue dapat 200.000, bahkan sekarang 201.000 subscribers, dan juga terima kasih kepada viewers yang sudah menonton Just Talk selama hampir 2 tahun. Semoga kedepannya akan lebih bagus. Gue berusaha untuk memenuhi permintaan-permintaan kalian seperti contohnya tahun depan sudah ada subtitle di di bawah ini dalam bahasa Indonesia, biar kalian kalau nggak bisa dengar pakai suara bisa tetap bisa mengikuti Just Talk. Terus mikrofonnya sudah lebih bagus, walaupun sekali-sekali ada masalah udah diperbaiki semua. Kedepannya akan ada gue lagi nego dengan sebuah stasiun TV. Nanti ada kejutan, ada kolaborasi. Tapi karena belum full deal, belum 100%, baru 90%, gue belum bisa ungkapkan dulu bentuknya dan lain-lain seperti apa. Tapi ini semua juga berkat kalian yang nonton Just Talk. Oke? Kita bahas dulu di Liverpool tahun lalu, musim lalu juara, terus berapa bulan nggak bisa bermain, pre-season yang sangat pendek, dan itu sangat berpengaruh sampai detik ini ya. Dengan jadwal yang padat, salah satu yang gue salahkan itu UEFA. Harusnya dengan jadwal yang padat ditambah musim depan ada Piala Eropa, lebih padat lagi, lebih cepat selesai. Harusnya Nation League itu ditiadakan. Tapi yang namanya UEFA yang diincar cuma duit. Jadi tetap diadakan Nation League. Ujung-ujungnya pemain itu overload. Oke. Kalau kita lihat di awal musim beberapa tim memperkuat. Kita mulai dari Liverpool lah juaranya. Datang Thiago Munchen, pemain yang luar biasa, bisa memberi kontribusi. Terus Diogo Jota, oke, Tsimikas gue nggak hitung. Dua pemain ini punya kontribusi yang jelas, tidak perlu waktu banyak untuk beradaptasi, bisa langsung tune in. Inilah kalau kita bisa bilang pemain yang bagus itu seperti ini, langsung bisa berkontribusi. Cuman kita lihat next ke Man City, datengin datengin Ruben Dias. Ruben Dias ya cukup bagus, cukup punya kontribusi. Praktis nggak ada lain lagi yang signifikan ya, yang benar-benar bisa membantu. Nggak datengin striker, maka dari itu pada saat Aguero cedera, terseok tepat Man City. Terus MU datengin Cavani, siapa lagi ya? Van de Beek, ya Van de Beek. Teles, Soso, Cavani not bad, Van de Beek nggak banget. Terus Spurs datengin siapa tuh Spurs? Spurs datengin Højbjerg, ya lumayan not bad, lumayan punya prestasi, kontribusi. Doherty bek kanannya cukup bagus juga, cukup bagus. Tapi kehilangan Eriksen. Jadi strateginya itu sudah dirubah. Terus Chelsea ini yang gila, datengin kalau nggak salah 7 pemain ya, 250 juta atau something, dengan harapan yang sangat besar. Tapi yang benar-benar berkontribusi itu kalau gue lihat sih cuman kipernya Mendy, Thiago Silva, Chilwell ya, Soso sama Ziyech. Terus Arsenal datengin Willian, Saliba nggak dipakai, nggak ngerti gue kenapa. Terus siapa, Willian Gabriel, dan Thomas Partey. Harusnya prestasinya lebih bagus dari musim sebelumnya. Oke, ternyata tidak, baru aja 2 match terakhir. Kita bahas Liverpool dulu. Liverpool pertama kali Liverpool kena serentetan pemain cedera. Selalu ada cedera, dan cedera biasanya bukan pemain inti. Klopp kan selalu memainkan
itu aja, oke? Kecuali di lini tengah sekali-sekali dirotasi. Maka dari itu dia tahu, terus dia datangin Thiago untuk lini tengah, Jota untuk lini depan. Karena lini depan namanya Oxlade, Minamino, Origi itu bisa dibilang nggak perform atau nggak bisa mengikutin. Nah, yang jadi masalah yaitu tiba-tiba dapat rentetan cedera. Praktis hampir semua pemain kalau nggak cedera kena COVID. Yang parah sih Van Dijk ya. Tapi hebatnya Klopp dengan terseok-seok ugly win, mereka masih berada di ranking 1 walaupun kemarin seri juga 2 kali kehilangan poin, 2 kali seri dan mainnya juga enggak banget. Cuman itu nggak bisa disalahin pemain kalau gue bilang sih overload, bener-bener overload dalam rentan waktu seminggu praktis harus main 3 pertandingan. Ini udah gila. Tapi ya ini yang terjadi, skor-skor ajaib. Oke. Liverpool berada di ranking 1 dengan pemain yang tambal sulam, pemain muda diberi kesempatan, Nico Williams, Reece Williams, Phillips, Curtis Jones. Tapi kalau gue bilang nggak ada satu pemain muda yang diberi kesempatan itu benar-benar perform ya. Jadi Klopp tetap akan belanja lagi. Thiago sangat perform, Diogo sangat perform, dua-dua cedera atau ada aja ya yang membuat mereka nggak bisa tampil. Sementara 3 pemain depan itu bisa dibilang mandul. Jadi inilah pelan-pelan mereka juga mengalami bahwa efektivitas itu penting. Kalau musim lalu pada saat mereka menjadi juara di menit-menit terakhir selalu ada gol. Entah itu penalti, entah itu bunuh diri, whatever lah, pokoknya selalu ada gol. Nah, keberuntungan musim lalu itu nggak didapatkan musim ini. Emang performa 3 pemain lagi menurun. Tapi Liverpool tetap salah satu kandidat untuk jadi juara. Man City awal musim terseok-seok juga. Kenapa? Karena Pep agak kepala batu, tidak mau mengambil striker yang jangkung sehingga tergantung sama Aguero, Gapsus sama Sterling. Sementara Aguero udah seumur gitu ya banyak cedera. Nah, Gapsus killer instingnya rendah. Sterling pun nggak konsisten. Dan sistem bermainnya ya gitu-gitu aja, banyak passing, cari celah, coba shooting. Mahrez nggak konsisten, Bernardo Silva, sehingga untuk seorang Kevin De Bruyne susah, dia kasih passing kalau nggak cetak gol ya mau gimana lagi coba. Kalau di sini gue bilang Pep kepala batu dan ini bisa menjadi kendala. Dia nggak belajar dari musim lalu di mana kendalanya adalah kesulitan untuk cetak gol pada saat melawan tim parkir bis. Dan sekarang hampir semua tim akan main parkir bis lawan City, sehingga yang dibutuhkan City itu dari sisi permainan mereka sulit dikalahkan. Sirkulasi bola cepat, kombinasi, cuman ya itu finishingnya itu nggak kelihatan. Itu sudah menjadi masalah dari musim lalu dan gue tidak lihat walaupun Aguero balik lagi tiba-tiba mereka bisa cetak banyak gol terus. Gue nggak, pasti ups and down. Jadi ini akan jadi seru di papan atas. MU ya, MU is MU, bisa menang lawan semua tim, bisa kalah lawan semua tim, tergantung performa dari Bruno dan Rashford. Kita kelihatan, gue masih ingat satu match kalau nggak salah lawan BBA atau apa lupa gue. Rashford sama Bruno dicadangkan, Pogba, Van de Beek sama Matic dimainin, nggak jalan sama sekali. Dan disitulah Bruno masuk terjadi. Lawan Red Bull menang 4-0 itu tanpa Bruno itu cuma 1-0 kalau nggak salah ya. Kalau gue nggak 1-0 bahkan digempur habis itu MU waktu main di Old Trafford. Pada saat Bruno masuk, Rashford masuk, nah udah lain cerita, selesai itu barang. Nah, lu nggak bisa terlalu tergambar bahwa pada saat mereka fit dimanfaatkan, fine, bebas. Itu hampir semua pelatih akan melakukan itu. Tapi pertanyaan kan adalah pada saat mereka cedera siapa yang ganti? Nah, Ole itu belum dapat formulanya. Dia sudah beberapa kali mencoba dengan mengistirahatkan Bruno dan Rashford, nggak jalan sama sekali. Jadi serunya di situ kita lihat performa MU yang nggak konsisten ini gimana. Terus Spurs
Spurs ya, di bawah Mourinho nggak perlu playmaker karena lini tengah itu di skip. Pada saat ketemu tim yang menyerang kayak Arsenal, kayak kayak Liverpool, kayak City, kayak MU, mereka bisa ngelawan, nendang. Tapi kalau mereka ketemu tim parkir bis, mereka kesulitan. Dan terbukti 4 match terakhir nggak menang, 2 kali kalah, 2 kali seri. Bukan kebetulan. Lawan Liverpool juga layak kalah main kayak begitu. Walaupun golnya di akhir-akhir pertandingan ya. Jadi Spurs gue nggak ngelihat, gue lihat ya ranking 6, 7, 8, 9 lah. Arsenal sama ceritanya. Baru 2 match terakhir agak sedikit beruntung juga, tapi minimal mereka lebih fight lah. Yang bikin Arteta kecewa kan pemain-pemain yang dibeli itu nggak perform. Yang perform praktis Gabriel, Partey belum bisa ditunjukkan karena dia cedera. Willian nggak banget, Luis enggak. Terlalu banyak yang Auba jelek, PP ya so-so, kadang bagus kadang jelek. Lacazette so-so, kadang bagus kadang jelek. Tapi 2 match terakhir membuktikan bahwa mereka masih punya mental juara ini, bermain tidak terlalu bagus tapi berani fight. Fighting spiritnya mulai kelihatan. Dimulai dari situ dulu. Fighting spirit kelihatan pelan-pelan. Match ini akan jadi gampang lah, jadi super lah. Yang penting adalah nyali, jangan main aman terus kayak Tierney dan Saka. Pada saat itu berani bermain ke depan, berani lebih rapat lagi lini tengah dan lini depan. I think Arsenal bisa mempersulit banyak klub, bisa melakukan hal yang tidak yang mengejutkan lah. Kecuali kalau Arteta nggak bisa kontrol ruang ganti, nah itu yang repot, non teknis yang repot. Yang paling mengecewakan itu Chelsea, bukan untuk fansnya aja, tapi juga untuk fans netral kayak gue. Berharap banyak karena kenapa? Gue salut dengan Lampard musim lalu, kehilangan Hazard dengan pemain-pemain muda, pemain apa, dia bisa perform. Poinnya sama MU loh tahun lalu dan masuk ke Champions League. Tapi tahun ini gue nggak ngerti ya. Berkali-kali patternnya Chelsea ini sama. Taruh pemain dalam posisi yang salah atau salah pilih pemain yang dilakukan Lampard. Werner itu bukan winger. Itu di Red Bull main 4-4-2 dari area kiri iya, tapi bukan winger yang bisa crossing. Pada saat Ziyech fit bukan mainin Giroud tapi si itu dimainin. Temi. Aduh, pusing gue bener. Aspi yang 2 level jelas-jelas bagus daripada Richarlison dipasang. Chilwell biasa banget, nggak ada spesialnya, nggak lebih bagus dari Alonso. Mason Mount selalu dipasang. Kovacic yang kelihatan dribbling menghambat sirkulasi bola cepat masih dikasih kesempatan. Gue nggak ngerti Lampard ini maunya apa, dan akan kelihatan bahwa 5 match terakhir yang dia bisa dapat 15 poin, Chelsea cuma dapat 4 poin. Dan ini akan begitu terus. Dan jelas-jelas Ziyech nggak main, mereka keteteran. Jadi kita lihat, gue sih pengen lihat papan atas lebih seru lagi ya. Karena tim kayak Everton, Aston, dan Leicester itu pasti pelan-pelan menurun kayak musim lalu kita juga lihat. Tapi ya jangan terlalu banyak luck lah. Tapi banyak match yang tidak diprediksi itu seru. Dalam arti tim yang akan kalah tiba-tiba main bagus. Karena ini ketidakkonsistenan semua tim sehingga tidak bisa diprediksi. Oke, kita ketemu lagi tahun depan. Selamat tahun baru, semoga sukses selalu di 2021, lebih bagus daripada 2020. Kita tahu semua kendalanya seperti apa, tapi tetaplah bersyukur bahwa kita bisa survive melewatin 2020 ini. Dan at the end of the tunnel there is a light. Vaksin sudah ditemukan, semoga ini semua cepat selesai dan kalian terutama jaga kesehatan. Sehat selalu dan happy selalu. Thanks for watching.